Baik, shalom, selamat malam. Eh, Malam ini saya mendapatkan satu pesan WA. Bunyinya begini, eh, Pak, untuk uji kompetensi ini, materi apa yang sebenarnya harus kita pelajari? Baik, dari hal itu yang menggelitik saya untuk bagaimana membantu teman-teman untuk belajar mempersiapkan diri untuk menjalani uji kompetensi. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang mungkin sudah lebih dari 3 kali atau bahkan lebih dari 5 kali untuk mengikuti uji kompetensi namun belum lulus-lulus. Nah, terkait dengan pertanyaan mahasiswa tersebut bahwa sebenarnya materi apa yang akan dipelajari pada saat uh, persiapan untuk uji kompetensi supaya mungkin dia bisa untuk menjawab soal-soal di dalam uji kompetensi. Mungkin saya akan di video pertama tentang persiapan uji kompetensi ini, saya mungkin akan menjelaskan sedikit kepada Anda semua tentang apa sih sebenarnya inti dari soal-soal yang diujikan pada saat uji kompetensi ya. Nah, di sini Anda harus mengetahui bahwa uh, untuk uji kompetensi ini sendiri, ya, untuk uji kompetensi ini sendiri uh, ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat untuk bagaimana bisa uh, menguji calon perawat entah dia S1, maaf nurse ataupun dia D3 supaya dia dikatakan kompeten. Makanya ketika Anda melihat hasil uji kompetensi itu tidak ada yang tulisnya lulus dan tidak lulus, tapi kompeten dan tidak kompeten. Nah, kompeten yang dimaksudkan di situ adalah dia kompeten untuk menjadi seorang perawat. Aspek yang dilihat itu adalah beberapa aspek yang dipandang bahwa seorang yang pantas untuk menjadi seorang perawat itu adalah seorang yang memiliki beberapa aspek yang dibutuhkan untuk menjadi seorang perawat. Nah, berbicara tentang uji kompetensi, di sini mungkin saya akan menjelaskan kepada Anda bahwa ini adalah keseluruhan sampai nanti aplikatifnya untuk menjadi soal untuk diujikan kepada Anda. Ini berdasarkan atas keilmuan yang sudah Anda pelajari selama Anda berada di bangku kuliah. Nah, hal-hal yang diperhatikan di sini adalah yang pertama itu adalah menyangkut tentang kompetensi, ya, kompetensi sebagai perawat. Kemudian kompetensi itu dilihat dari aspek yang mana, ya, dinilai dari aspek yang mana. Kemudian keilmuan keperawatan itu sendiri. Kemudian membahas tentang proses keperawatan, upaya kesehatan, kebutuhan dasar hingga sistem yang Anda pelajari. Nah, semua itu tergambarkan untuk mempelajari, ya, uh, tiga aspek ini. Tiga aspek ini adalah aspek kognitif, ya, aspek kognitif. Kemudian ada aspek knowledge, ya, procedural knowledge. Kemudian ada affective knowledge. Nah, yang dimaksudkan dengan cognitive knowledge ini, kognitif ini adalah teori, ya, teori yang Anda pahami, yang sudah diajarkan pada saat bangku kuliah. Kemudian
Berbicara tentang prosedural knowledge itu adalah setiap tindakan keperawatan yang Anda pahami, mulai dari step-stepnya, langkah-langkahnya yang harus berurutan. Makanya ketika Anda membaca soal, ada benar-benar soal yang mengatakan bahwa setelah langkah ini, langkah apa yang akan dilanjutkan setelahnya, namun dikemas dalam bentuk soal vignette atau soal cerita yang betul-betul menggambarkan kondisi dari si klien atau si pasien. Kemudian berbicara soal affective knowledge ya, soal affective knowledge. Artinya bahwa secara umum ketiga ini itu berbicara tentang afektif, kemudian kognitif dan psikomotor, namun dikemas dalam bentuk fokusnya kepada knowledge ini saja. Ya, nah kemudian untuk tiga aspek ini sebenarnya dia berkaitan dengan proses keperawatan karena Anda akan menjadi seorang perawat ya, Anda akan menjadi seorang perawat. Oleh sebab itu kata kompetensi ini dia menggambarkan Anda apakah sudah siap untuk melaksanakan praktik profesional yang punya etika, kemudian ada aspek legal hukum, peka budaya, kemudian mampu melaksanakan asuhan dan manajemen asuhan keperawatan, maupun melakukan pengembangan pribadi sebagai seorang perawat seperti itu. Jadi makanya dikatakan kompeten ya, ketika Anda mendengar hasil itu kompeten dan tidak kompeten, artinya bahwa kalau Anda kompeten berarti Anda sudah bisa untuk menggambarkan jiwa Anda sudah bisa diuji dan sudah terbukti bahwa Anda mampu untuk melewati atau mampu memiliki ketiga aspek ini ya, praktek profesional etis, legal dan peka budaya, asuhan dan manajemen asuhan keperawatan, dan kemudian mampu mengembangkan diri secara pribadi sebagai seorang perawat. Nah, kemudian berbicara tentang aspek-aspek yang dinilai supaya Anda kompeten dan tidak kompeten. Aspek ini, ketiga aspek kognitif, procedural knowledge dan affective knowledge ini itu tergambarkan dari bidang keilmuan ya, bidang keilmuan inti dari keperawatan. Artinya bahwa mereka melihat yang dinamakan dengan inti dari keperawatan itu sendiri adalah keilmuan dalam keperawatan yang memiliki aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Artinya bahwa ketika Anda sudah mendapatkan teori, Anda juga harus praktikum. Jadi makanya ada praktikum di laboratorium dan ada praktikum di fasilitas kesehatan. Itu untuk menggambarkan sejauh mana kemampuan Anda untuk memiliki ketiga aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Nah, untuk keilmuan itu sendiri ini dibagi atas ada yang keperawatan medikal bedah, maternitas, anak, jiwa, keluarga, kognitif, gerontik, manajemen gadar, dan komunitas ya, dan komunitas. Nah, di sini kita kembali lagi bahwa dalam dikatakan bahwa kompeten dan tidak kompeten sebagai output akhir yang digambarkan representatif dari Anda sendiri, di sini mempunyai prosentase sendiri. Untuk praktik profesional etis, legal, dan peka budaya itu harus dicapai sekitar 15-25%. Kemudian untuk melaksanakan asuhan keperawatan itu sebesar 65-75%, dan pengembangan profesional itu sekitar 5-15%. Jadi ketika Anda dikatakan kompeten, Anda sudah memiliki prosentase ini. Nah, ini bukan cuma sekedar dinilai begitu saja, namun atau bagaimana sih cara kita menilainya? Yang menilainya itu adalah tim penyusun soal berpikir bahwa itu harus diaplikasikan dalam bentuk soal. Namun
bisa menggambarkan ketiga aspek ini dengan keseluruhan presentasenya. Kemudian untuk menggambarkan ketiga aspek itu ada prosentasenya sendiri untuk menilai bahwa kira-kira untuk kognitif terhadap praktek profesional, etis, legal, peka budaya ada berapa persen, kemudian asuhan keperawatan ada berapa persen, manajemen pengembangan profesional ada berapa persen. Nah, kognitif sendiri yaitu tentang tiga bagian ini, tiga bagian kompetensi ini, itu ada 40-50% yang harus Anda capai. Kemudian untuk procedural knowledge, tentang ketiga aspek ini, ketiga aspek kompetensi ini, ada sekitar 45-55%. Namun, affective knowledge ini, untuk ketiga kompetensi ini, ada 5-10% yang harus dicapai. Nah, kemudian nanti itu diaplikasikan di dalam keilmuan. Nah, begitupun juga ketika Anda melihat ketiga aspek kompetensi ini ketika dinilai dalam keilmuan, itu ada presentasinya sendiri. KMB itu yang mencakup antara tiga kompetensi ini ada 25-37%. Kemudian maternitas mencakup tiga kompetensi ini juga ada 8-14%. Anak, jiwa, keluarga itu pun sama 8-14%. Gerontik sampai nanti di komunitas itu nanti ada 3 sampai masing-masing ada 3-9% yang kemudian menggambarkan kompetensi ini juga. Nah, di dalam keilmuan ini kita pasti mempelajari tentang proses keperawatan. Dalam proses keperawatan itu Anda nanti akan belajar tentang bagaimana waktu Anda kuliah, Anda belajar tentang bagaimana melaksanakan asuhan keperawatan kepada si klien. Nah, asuhan keperawatan itu kan terdiri atas 5, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Nah, itu pun juga diuji, dibuat, dikemas dalam bentuk soal vignette namanya, untuk bisa menggambarkan kompetensi Anda ya sebagai seorang perawat. Nah, di sini untuk program studi diploma 3 ya, untuk program studi diploma 3 yang paling besar itu adalah implementasi. Implementasi untuk keilmuan mulai dari KMB sampai dengan komunitas. Nah, kemudian pengkajian itu ada 10%, 10-20% untuk KMB sampai komunitas. Kemudian penentuan diagnosa ada 5-10% untuk KMB sampai komunitas, sampai dengan evaluasi ada 5-10% ya. Kemudian ada upaya-upaya kesehatan yang dilaksanakan untuk bidang keilmuan ini juga. Nah, pembagiannya itu juga ada dari 15 sampai 45%. Nah, kebanyakan untuk upaya kesehatan ini ya, untuk upaya kesehatan ini dimulai dari penentuan diagnosa hingga evaluasi. Namun pengkajian pun tetap ada di sana ketika dikemas menjadi soal vignette itu. Masing-masing juga ada 15-45%. Seperti itu. Namun untuk upaya kesehatan ini sendiri paling banyak kalau contoh untuk promotif, preventif, dan rehabilitatif itu paling banyak pada bidang keilmuan keluarga, gerontik, kemudian dan komunitas. Itu yang paling banyak dibahas di dalam soal itu. Nah, namun untuk kuratif, ya, untuk kuratif artinya untuk perawatan si klien itu lebih banyak berfokus pada proses keperawatan implementasi dalam bidang keilmuan KMB, maternitas, anak, jiwa, dan gada. Ya, untuk kuratif itu bagaimana cara memberikan pertolongan, bagaimana cara menangani si klien. Namun itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya. Nah, untuk kuratif ini sendiri itu karena memang kita sebagai perawat itu tugasnya adalah melayani si klien, maka diberikanlah prosentase 35-45% di dalam
soal supaya Anda dinyatakan kompeten jika Anda mampu untuk memahami atau menjawab soal ini. Nah, kemudian untuk aspek kuratifnya ini sendiri ya, dan proses keperawatan ini sendiri itu didasarkan atas kebutuhan dasar. Jadi kalau Anda lihat bahwa kenapa sampai pada saat Anda masuk di dalam perkuliahan untuk menjadi siswa perawat, pertama-tama yang diajarkan adalah kebutuhan dasar. Anda harus memahami tentang 11 ya, namun sekarang sudah menurut Nanda itu sudah menjadi 13 domain kebutuhan dasar manusia, namun karena belum ada perubahan dari PP ini sendiri, itu maka akan masih terfokus pada kebutuhan dasar itu ada 11, mulai dari oksigenasi sampai di keyakinan. Nah, untuk upaya proses keperawatan ini sendiri, jadi oksigenasi, cairan dan elektrolit, oksigenasi, bagaimana sih proses keperawatannya? Cairan dan elektrolit, bagaimana proses keperawatannya? Nutrisi, kemudian sampai nilai dan keyakinan itu bagaimana proses keperawatannya, apa yang harus dilaksanakan. Nah, namun nanti kita akan bahas di soal-soal berikutnya. Nah, oleh sebab itu kenapa pada saat Anda masuk menjadi siswa perawat, Anda diajarkan tentang kebutuhan dasar manusia mulai dari oksigenasi sampai nilai dan keyakinan. Pada saat Anda turun ke rumah sakit pun, Anda disuruh untuk membuat laporan pendahuluan itu adalah kebutuhan dasar manusia. Karena Anda harus memahami dulu tentang bagaimana konsep kebutuhan dasar manusia sampai nanti aplikatifnya kepada si pasien. Bukan Anda turun ke rumah sakit, kemudian langsung Anda belajar tentang penyakit. Oh tidak, Anda bukan seorang dokter. Tugas Anda adalah bagaimana mengatasi si klien, ya bukan pasien tapi si klien yang memiliki masalah kebutuhan dasar sebagai seorang manusia. Nah, oleh sebab itu Anda disuruh Anda belajar di kampus tentang KDM 1, KDM 2, kemudian Anda ke lab belajar tentang bagaimana memenuhi kebutuhan dasar manusia, dan ketika di rumah sakit Anda mendapatkan penyakit. Nah, namun yang Anda lihat di sana adalah kebutuhan dasar manusia. Makanya ketika Anda pergi ke rumah sakit menemui seorang klien, yang Anda kaji adalah berdasarkan format pengkajian kebutuhan dasar manusia. Bukan Anda ketemu klien dan Anda mengkaji menggunakan format pengkajian KMB, maternitas, atau anak. Namun Anda hanya terfokus pada kebutuhan dasar manusia, mulai dari bayi baru lahir sampai nanti lansia yang mau sakaratul maut. Fokusnya itu adalah masih kepada kebutuhan dasar manusia, karena memang capaian Anda pada semester itu masih kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti ketika Anda sudah masuk kepada semester lanjut, baru Anda bicara tentang sistem. Bicara tentang sistem ini berarti Anda bicara tentang kembali lagi ke keilmuan. Lebih banyak bicaranya adalah KMB. Makanya kenapa sampai KMB itu diberikan porsi yang paling besar? Karena kenyataannya ketika dilihat di lapangan, pasien yang paling banyak itu kategorinya adalah keperawatan dewasa atau keperawatan medikal bedah. Makanya dikategorikan di dalam sistem, ya, mulai dari sistem pernafasan sampai dengan pelayanan kesehatan. Seperti itu. Nah, di sini memang Anda dibutuhkan, Anda tidak harus memikirkan tentang kompetensi saya tentang 3 aspek ini, tidak usah terlalu dipikirkan. Domainnya tidak harus dipikirkan. Namun yang Anda pikirkan itu adalah bagaimana keilmuan sampai nanti di dalam sistem yang nanti akan menjadi sebuah soal pinjam atau 180 soal pinjam. Itu yang harus Anda pikirkan. Jadi, Pak, apakah saya hanya belajar KMB? Tidak juga. Tetapi memang Anda harus tahu bahwa porsi KMB itu lebih banyak. Cuman kadang-kadang ketika kami temui ada beberapa mahasiswa yang
setelah dia alumni, dia keluar dari ruang ujian, lalu dia bilang, oh soal jiwa lebih banyak, soal maternitas lebih banyak. Tapi namun kalau kita lihat bahwa terkadang kurang jeli, kita tuh agak susah membedakan mana soal KMB dengan soal maternitas, bahkan dengan soal anak, karena semua itu difokuskan itu adalah pada aspek kuratif. Bagaimana cara menyembuhkan si klien, bagaimana cara perawatan si klien, bagaimana menentukan diagnosa pada si klien ini. Karena dia sakitnya ini, sakit, dan sakit. Itu makanya selalu dibilang bahwa oh porsi soal ini lebih banyak. Namun ketika kita porsi keilmuan ini lebih banyak, keilmuan maternitas contohnya lebih banyak, atau anak lebih banyak. Namun ketika kita lihat sebenarnya itu pokok soalnya itu adalah soal-soal dari KMB. Nah, yang menjadi kesusahan Anda, saya ingin menggugah pola pikir Anda bahwa sebenarnya begini, ketika Anda mengikuti proses kuliah dengan baik, Anda menerima materi dengan baik, nggak pernah bolos, terus kemudian waktu praktikum di laboratorium pun Anda ikut 100%, kemudian Anda turun ke rumah sakit Anda praktikum, itu sebenarnya bukan kewajiban Anda, tetapi memang itu proses pembelajaran yang harus Anda ikuti. Karena pada saat Anda belajar di kelas, pasti Anda membayangkan si klien ini sebenarnya mukanya seperti apa sih? Kondisinya seperti apa sih? Anda kan bingung. Oleh sebab itu kita, oke lah kita ajarkan dulu, simulasi dulu kita di laboratorium. Oke, sudah mulai ada pencerahan sedikit. Nah, kemudian Anda bisa full untuk melihat kenyataan si klien itu pada saat Anda turun di rumah sakit. Nah, celakanya adalah ketika Anda di kelas kuliah sudah tidak benar, tidak pernah turun praktikum di laboratorium, dan kemudian Anda tidak mengikuti praktek di klinik. Kemampuan Anda membayangkan itu agak susah. Oke lah, Anda bisa Anda bisa melihat si klien bahwa dia ini sakit. Kemudian Anda bisa mendapatkan sedikit gambaran dari si klien itu. Ini adalah mungkin dengan membuka rekam medik yang ada di rumah sakit. Namun itu tidak cukup untuk membuat gambaran Anda terhadap si klien dengan penyakitnya. Yang disebut dengan bisa membayangkan adalah ketika Anda melihat si klien di klinis, itu kemudian bisa dikaitkan dengan teori yang sudah diajarkan di kampus. Nah, oleh sebab itu, celakanya Anda semua, itu adalah ketika Anda tidak mampu, sudah malas-malasan untuk kuliah, Anda praktikum juga, praktek di lab kurang, dan kemudian Anda juga malas untuk datang praktek di rumah sakit. Kemampuan Anda membayangkan itu agak susah. Nah, coba Anda lihat untuk soal uji kompetensi. Di sana itu memang betul-betul soal dibuat itu dengan bagaimana Anda soal dibuat bisa menuntun Anda untuk membayangkan si klien. Jadi kalau seandainya mempermudah Anda untuk bisa membayangkan adalah ketika Anda pernah menemukan klien yang modelnya seperti itu. Ataukah memang Anda sudah sering untuk praktek, Anda tidak pernah alfa, itu membuat Anda cepat untuk bisa membayangkan kondisi si klien pada saat Anda membaca soal. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ketika Anda membaca soal, kan ada 180 soal yang harus dijawab dalam 180 menit. Artinya bahwa setiap soal itu Anda diberikan kesempatan untuk bagaimana membayangkan si klien, ya, membaca soal dan membayangkan si klien. Ibarat Anda berada di sana, Anda melihat wajahnya si klien, kemudian Anda bisa membayangkan bahwa tindakan apa yang sebenarnya akan saya lakukan untuk si klien. Itulah yang sebenarnya dinamakan dengan pokok-pokok dari uji kompetensi. Nah, jika Anda praktek di rumah sakit dan ilmu Anda kurang, maka ya Anda pastinya tidak akan mungkin bisa membayangkan. Ketika Anda bisa membayangkan itu secara real, ya, Anda bisa membayangkan secara real karena memang Anda pernah menemukan si klien seperti itu, atau Anda sudah sering untuk
melakukan aktivitas asuhan keperawatan kepada klien-klien tersebut, maka Anda akan sangat mudah untuk menjawab soal uji kompetensi. Karena ini dibutuhkan adalah bagaimana bayangan Anda atas dasar kerangka berpikir yang sudah diajarkan di kampus, mulai dari teori yang diberikan, kemudian teori diberikan Anda tidak bisa membayangkan sama sekali, kemudian Anda diturun di laboratorium untuk membayangkan setengah, dan kemudian Anda bisa menemukan kasus real ketika Anda turun di rumah sakit. Seperti itu. Jadi alangkah lebih baik mulailah dari sekarang untuk ketika Anda mencoba-coba untuk, karena banyak sekali blog yang dibuat berisikan soal uji kompetensi. Coba Anda berlatih untuk membayangkan dulu kasus yang ada, berlatih untuk membayangkan kasus yang ada. Nanti di video yang berikutnya saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana melaksanakan asuhan keperawatan atas dasar sistem dan kebutuhan dasar. Bagaimana cara menjawab soalnya. Tidak usah lari jauh-jauh, saya kasih clue-nya saja bahwa keseluruhan ini kita akan pasti fokus kepada asuhan keperawatan. Tidak jauh lari kemana. Entah itu dia mau kebutuhan dasar, entah mau sistem, terserah. Mau penyakitnya A sampai Z, terserah. Namun kita akan tetap fokus pada membahas model-model soal, bagaimana soal tentang pengkajian, bagaimana soal untuk penentuan diagnosa, bagaimana soal untuk merencanakan, bagaimana model soal untuk implementasi, sampai kepada bagaimana soal yang dengan modelnya yang evaluasi. Mungkin itu dari saya untuk hari ini. Nanti saya akan membuat materi yang selanjutnya dan ada latihan-latihan soal yang nanti akan saya berikan pada saat setiap kali saya mengupload video pembelajaran ini, supaya untuk memudahkan Anda untuk berlatih dan berkesinambungan dari mulai proses keperawatan pengkajian sampai dievaluasi. Usahakan di situ saya akan memberikan soal dan kemudian ada skor nilainya. Jika Anda soalnya nggak banyak kok, Anda harus berusaha mencapai nilai tertinggi. Jika Anda melihat bahwa nilai Anda masih kurang, maka Anda bisa mengulang lagi, menonton videonya ulang. Anda mulai untuk mengerjakan ulang lagi, begitu terus. Anda silahkan melatih dan jangan bosan-bosan, karena ini uji kompetensi. Uji kompetensi itu adalah ujian terakhir untuk masa depan Anda sebagai seorang perawat. Mungkin sekian dari saya. Selamat malam dan tetap semangat.